Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang seseorang yang dulu atau mungkin yang baru-baru ini sedang lost kontak sama kamu, gitu, yang tidak ada komunikasi, atau mungkin seseorang yang dulu dekat sama kamu. Apakah ada niat dia untuk menghubungi kamu kembali? Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya, dia tuh masih mau nggak sih menghubungi kamu gitu, karena mungkin aku lihat perasaan kamu ke dia begitu besar gitu ya. Jika readingan alert beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu aku ingatkan, ini energinya banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan semua kelimpahan, keberkahan, serta keberuntungan selalu ya di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita kali ini tentang seseorang yang lost kontak sama kamu, yang benar-benar menghilang, tiba-tiba menghilang, tidak ada kabarnya. Ada nggak sih niat dia untuk menghubungi kamu kembali? Gitu, ya. Oke, jadi di sini kalau aku lihat niat untuk menghubungi kamu di sini ada, gitu. Cuma di sini dia ini masih seperti kayak meyakinkan dulu perasaan dia, meyakinkan dulu dirinya, gitu. Ada niat untuk menghubungi kamu, karena terlalu besar perasaan ragu dia ke kamu, gitu. Terlalu besar perasaan dia kurang yakin ke kamu yang membuat dia saat ini belum bisa menghubungi kamu. Tapi dalam waktu dekat ini aku rasa ada komunikasi dari dia. Mungkin ada beberapa teman-teman yang berharap banget dia bisa menghubungi kamu kembali, karena di sini aku lihat posisinya kamu bingung. Kamu bingung untuk menghubungi dia itu bagaimana, sedangkan mungkin ada beberapa teman-teman yang komunikasinya diblok sama dia. Gitu. Jadi niat dia untuk menghubungi kamu itu ada. Tapi di sini kayak dia ingin meyakinkan hatinya dulu. Dia ingin menemukan konflik batinnya dulu sama kamu gitu. Ada nggak sih gitu? Bisa nggak jawabannya ini dapat ditemui sama dia nggak gitu? Jadi itu yang membuat dia saat ini belum menghubungi kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih menunggu saat ini gitu. Perasaan kamu sama dia begitu besar masih. Cuma kamu masih sabar menunggu dia. Kamu masih yakin bahwa dia akan menghubungi kamu. Iya, perasaan kamu, insting kamu benar. Dia pasti akan menghubungi kamu kembali. Cuma biarkan dia untuk saat ini menenangkan dirinya. Biarkan untuk saat ini dia meyakinkan dirinya, meyakinkan perasaan dia ke kamu gitu. Karena mungkin dia di sini cenderung aku lihat beberapa kali gagal dalam hubungan. Jadi dia takut untuk hubungan ini gagal kembali gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini benar-benar menunggu kabarnya, menunggu keadaan dia, menunggu dia menghubungi kamu kembali. Ya kalau kalian sanggup untuk menunggu ya silakan menunggu. Tapi kalau kalian sudah capek, sudah lelah, kenapa untuk dipaksa gitu? Karena perasaan kita juga butuh kebahagiaan. Perasaan kamu juga butuh dihargai gitu. Jangan kamu sudah menunggu begitu lama gitu. Kamu sudah berminggu-minggu nunggu kabar dia, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun kamu menunggu dia, tapi dia nggak ada kejelasan. Ya, sebenarnya dia niat banget untuk menghubungi kamu itu ada. Cuma itu tadi, kembali lagi sama sifatnya. Di sini juga cenderung orangnya bisa dibilang gengsi begitu besar. Jadi kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini ada konflik nih sama seseorang, ada permasalahan dengan seseorang yang terkoneksi sama kamu. Dia hilang tiba-tiba lost kontak kamu. Kalau kamu nggak menghubungi dia nggak akan bisa menghubungi kamu. Karena gengsi dia yang terlalu besar. Gengsi dia yang berlebihan. Jadi kalau kamu sayang sama dia dan kamu ingin perjuangkan, ya salah satunya ya harus ada yang mengalah. Karena di sini aku lihat gak ada yang bisa mengalah di hubungan ini gitu.
Ya menurut aku sih kalau hubungan seperti ini nggak ada salah satu yang mengalah, ya untuk apa dipertahankan? Bukan berarti aku menghasut ya. Cuma di sini aku jelaskan, di dalam hubungan itu harus ada salah satu yang bisa menjadi pendingin. Harus salah satu yang bisa mencari permasalahan setiap ada masalah. Harus ada salah satu yang bisa menenangkan, yang sabar itu. Kalau kalian sama-sama mendapatkan calon atau mungkin pasangan yang sama sifatnya seperti kalian, sama-sama egois, sama-sama keras kepala, ya itu nggak akan bisa bersatu, sampai kapanpun nggak akan bisa bersatu, gitu. Jadi niat dia menghubungi kamu untuk menghubungi kamu kembali itu ada, cuma bisa jadi di sini gengsi terlalu besar, dan di sini juga cenderung bisa jadi dia sedang meyakinkan perasaannya sama kamu. Saat ini dia tidak ingin salah memilih, dia tidak ingin salah memutuskan, dia tidak ingin salah melangkah, gitu. Ya, dan di sini juga kalau aku lihat kayak ingin mencari ketenangan dulu saat ini dia mencoba untuk menenangkan diri, untuk saat ini sedang tidak komunikasi sama kamu, lost kontak gitu. Mungkin ada beberapa masalah yang di dalam hidupnya, jadi menyeret pada hubungan kalian gitu. Di sini saat ini berikan dia waktu ruang untuk menenangkan, kasih dia waktu ruang untuk bisa toleransi pada dirinya gitu ya, agar mungkin kedepannya bisa saling cocok antara kamu dan dia. Biarkan dia untuk sendiri dulu, biarkan gitu. Kalau jodoh itu nggak akan kemana gitu. Kalau dia memang ditakdirkan untuk kamu, dia dijodohkan untuk kamu, dia pasti akan kembali bagaimanapun jalannya, bagaimana ceritanya gitu. Walaupun posisinya mungkin kamu sudah mulai move on, kalau memang kalian jodoh, dia pasti akan kembali saat kamu sudah tidak cinta lagi sama dia. Kita nggak tahu jodoh, karena jodoh sudah ada yang mengatur. Kita sebagai manusia ya hanya bisa menjalani. Ya kalau kita mempunyai perasaan cinta, perasaan sayang, ya gak akan ada yang disalahkan gitu. Namanya perasaan, kita gak tahu perasaan kita. Mungkin saat ini kita bisa cinta banget sama dia, tapi dengan seiring waktu, perasaan itu bisa berubah menjadi benci, bisa berubah menjadi hambar gitu. Jadi intinya, kalau kita cinta sama seseorang, jangan terlalu cinta banget. Apa yang ada jangan terlalu diberikan. Karena manusia itu bisa berubah-ubah sifatnya tanpa kita ketahui gitu. Jadi kalau hari ini udah cinta banget, kita nggak tahu besok gimana perasaannya. Kadang tuh kalau dengan satu kesalahan aja yang fatal akan merubah perasaan cinta itu jadi benci, gitu. Jadi di sini aku lihat dia itu kayak sedang merenung gitu. Dia ingin ada awal lagi di hubungan ini. Dia ingin mengulang kembali, tapi dia ingin berubah dulu gitu. Berubah untuk dirinya. Ya, mungkin dia merasa sama kamu itu baik banget sama dia. Dia merasa kamu itu bisa dibilang sosok yang tulus. Dia merasa kamu itu mungkin sosok yang bisa dibilang ikhlas dalam hubungan. Jadi dia kayak merasa dia itu kebalikan dari kamu gitu. Jadi kayak ingin merubah dirinya gitu, karena mungkin dia pernah disakiti. Jadi dia pada hubungan, pada siapa, kalau ada seseorang yang cinta sama dia, itu akan dipermainkan sama dia karena dia pernah dipermainkan gitu. Jadi dia nggak percaya dengan orang yang tulus banget sama dia, dengan orang yang cinta banget sama dia. Jadi dia di sini kayak mencoba meyakinkan, mencoba untuk membersihkan dirinya gitu dari niat yang buruk ke kamu menjadi niat yang baik gitu, kayak ingin merubah dirinya. Itu ya. Jadi sebenarnya kamu terlalu baik untuk dia. Kayak dia merasa baik banget kamu untuk dia gitu. Jadi perasaan dia kayak bersalah kalau dia sampai menyakiti kamu. Makanya di sini dia pergi ingin menenangkan diri, ingin meyakinkan perasaannya dulu sama kamu. Niat untuk menghubungi kamu ada niatnya untuk menghubungi kamu. Cuma dia harus bisa yakin dulu sama perasaannya saat ini. Dia gak mau menyakiti kamu karena kamu sosok seseorang yang dia temukan, sosok seseorang yang dia kenal yang begitu tulus, yang sayang dan cinta banget sama dia tuh begitu tulus gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang readingan ini untuk kamu masih menunggu dia. Ya kalau kamu gak capek, silakan. Tapi kalau kamu sudah lelah, kenapa harus kamu tunggu gitu, harus kamu pertahankan. Karena dalam hubungan itu bukan kesedihan
tapi kesenangan yang harus ada, gitu ya. Jadi memang dia saat ini mungkin saat sama kamu dia merasa nyaman sudah, cuma ada niat buruk gitu. Dia hanya ingin mempermainkan hati kamu, hanya untuk memanfaatkan kamu tadinya. Makanya dia tiba-tiba menghilang kayak merasa bersalah. Karena kamu di sini bagi dia nggak pantas untuk kayak gitu kan gitu. Karena dia merasa kamu tipe orang yang mau bekerja keras di dalam hubungan. Kamu membuat hubungan, membuat dia itu merasa nyaman. Kamu membuat dia itu merasa benar-benar dicintai. Jadi jangan sampai salah paham. Bukan berarti dia menghilang, tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia lost kontak, tiba-tiba dia memblokir kamu itu karena ada sosok yang lain. Kalau kamu belum tahu kebenarannya, belum tahu kalau dia sama orang lain, jangan sampai berpikiran negatif. Karena di sini aku lihat cenderung hanya ingin menenangkan diri. Cenderung hanya ingin memastikan, meyakinkan hatinya ke kamu. Ya. Jadi ya itu tadi, kamu juga harus bisa istirahat, kamu harus bisa menenangkan diri kamu juga gitu. Kamu harus bisa fokus pada jika kamu wanita karir atau mungkin laki-laki atau mungkin kamu pria yang pekerja keras, fokus aja dulu sama kerjaan kalian gitu. Karena di sini aku lihat pikiran ini, dia yang saat ini lost kontak sama kamu ini membuat pikiran kamu kacau balau gitu. Membuat kamu nggak fokus, membuat kamu lupa gitu sama tanggung jawab kamu saat ini pada pekerjaan kamu, ya. Jadi kalau kalian di sini nggak ada usaha atau nggak ada kerjaan gitu, kamu harus bisa fokus dulu sama kehidupan kamu karena terlalu banyak pikiran di dalam pikiran kamu yang mengganggu aktivitas sehari-hari kamu. Karena ini selalu memikirkan dia. Ya aku tahu. Ya, kalau kita udah sayang sama seseorang, kita udah cinta sama seseorang itu rasanya gimana gitu. Kalau dia nggak ada kabar, dia tiba-tiba menghilang, lost kontak, ya perasaan gimana gitu ya. Pasti ada perasaan sedih gitu, karena kita cinta sama dia gitu. Karena kita sayang sama dia. Cuma kamu nggak bisa untuk terus-terusan seperti ini gitu. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, yang ada akan merusak pikiran kamu, merusak batin kamu, merusak semua yang ada dalam diri kamu gitu. Coba untuk saat ini ikhlaskan yang terjadi. Kembali lagi ke jodoh. Kalau dia jodoh kamu niatkan dalam hati gitu. Kalau dia jodoh kamu ya udah, pasti dia bertemu. Tapi kalau enggak, pasti kamu dipertemukan dengan sosok seseorang yang sama sifatnya seperti kamu. Ya, karena orang baik pasti akan bertemu dengan orang baik. Gitu. Mungkin dia bukan yang terbaik untuk kamu, atau mungkin dia sifatnya, energinya terbolak-balik sama kamu. Jadi nggak bisa saling bersatu. Takutnya ke depannya jika ada pernikahan, jika ada hubungan lagi, jika bersama lagi, takut ke depannya akan merusak mental kamu kembali. Gitu. Jadi saat ini biarkan dia menyesuaikan diri dia dulu. Biarkan dia menentukan pilihannya. Biarkan dia kayak benar-benar meyakinkan dirinya. Ya menurut aku yang perlu kamu lakukan ya, kamu harus bisa menunggu, harus bisa belajar bersabar gitu. Karena nggak bisa seperti ini dipaksakan. Gitu ya. Jadi niat dia untuk menghubungi kamu kembali itu memang ada. Cuma memang bukan dalam waktu dekat ini ya. Dia akan menghubungi kamu mungkin beberapa minggu kemudian. Ya, karena di sini aku lihat niatnya itu begitu besar memang untuk menghubungi kamu. Cuma untuk bergerak maju, komunikasi kamu, bertemu sama kamu itu begitu sulit gitu. Karena perasaan dia di sini belum yakin banget dia ke kamu. Karena dia takut di sini menyakiti kamu. Dia takut membuat kamu terluka lagi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini masih sabar banget menunggu. Kamu masih benar-benar sabar, kamu masih benar-benar ingin sama dia karena masih besar ya perasaan cinta kamu ke dia. Ya nggak apa-apa gitu, lanjutkan usahanya. Tapi kalau kamu udah capek, kalau kamu udah lelah, silakan berhenti ya. Jangan memaksakan diri terlalu dalam, akan membuat kamu semakin ya seperti ini, malah lebih buruk dari yang saat ini gitu. Jadi saran aku buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, terus tetap semangat gitu. Yakin saja jodoh itu gak akan kemana. Yakin bahwa setiap manusia itu pasti berpasang-pasangan, pasti sudah dipilihkan jodoh yang terbaik untuk kamu.
ya. Nggak mungkin yang lain berpasangan, kamu nggak berpasangan, ya kan? Pasti semuanya sudah berpasangan, sudah ditakdirkan dan sudah digariskan. Cuma ya itu tadi, kembali ke kamunya lagi, ya. Dia sosok seseorang yang bisa dibilang baik di sini. Dia baik, walaupun dia akhir-akhir ini sebelum kenal sama kamu dia sering mempermainkan hati wanita atau mungkin hati pria lain. Karena di sini aku lihat cenderung dia pernah patah hati, dia pernah disakiti, dia pernah dipermainkan, sehingga dia tidak pernah serius pada hubungan. Tapi saat bertemu sama kamu, saat ketemu sama kamu, saat komunikasi, saat ada hubungan, dia merasa sosok kamu itu nggak pantas untuk disakiti. Sosok seperti kamu itu nggak pantas untuk dikhianati, nggak pantas untuk dimaini. Gitu. Jadi dia mencoba untuk pergi, menenangkan diri, mencoba untuk meyakinkan hatinya dulu sama kamu, karena dia nggak mau gitu menyakiti hati seseorang yang tulus kayak sama dia. Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu gitu. Ya, merasa banget saat ini izinkan dia untuk berpikir terlebih dahulu. Berikan dia waktu ruang. Gitu. Kalau kamu ingin komunikasi dia ya silakan gitu. Cuma ya saran aku lebih baik nggak usah gitu. Karena aku takutnya jatuh harga diri kamu gitu. Ya, mau kamu wanita atau laki-laki, gak pantas kalau kita menghubungi seseorang yang tiba-tiba menghilang, yang tiba-tiba lost kontak kamu, yang tiba-tiba ngeblokir kamu. Gak pantas gitu. Karena takutnya dia berpikiran bahwa kamu cinta banget sama dia. Dan takutnya dia besar kepala dan malah membuat kamu ya seperti itu. Ya, kalau orang sudah besar kepala, merasa dicintai banget, disayangi banget, takut kehilangan banget, jadi berpikiran bisa seenaknya, semaunya gitu, takutnya. Karena kebanyakan orang seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan readingan tentang seseorang yang tiba-tiba menghilang. Ada niat enggak untuk menghubungi kamu lagi? Ya, resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Dan di sini kita lihat untuk zodiaknya. Ntar ya. Lupa deh. Di sini ada zodiak Scorpio. Scorpio cenderung ya di sini zodiaknya Scorpio. Bentar ya. Oke, jadi cenderung zodiak Scorpio, zodiak Pisces dan zodiak Libra, ya. Jadi bisa untuk zodiak lainnya, tapi di sini cenderung untuk zodiak Scorpio, Pisces dan Libra, ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.